Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi Ibu harapkan hari ini anak-anak dalam kondisi sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke mata pelajaran dasar-dasar farmasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sejarah kefarmasian. Nah, Ibu juga sudah sempat memberikan kalian tugas tentang mencari arti dari lambang farmasi. Nah, mungkin kita bahas dulu sedikit tentang materi minggu lalu ya, tentang tugasnya yang kemarin. Jadi saya sudah menerima tugas dari beberapa anak-anak, tapi juga ada beberapa anak-anak yang mungkin belum mengirimkan tugasnya. Jadi sebelum kompetensi dasar ini habis saya jelaskan, saya masih memberikan kesempatan kalian untuk mengirimkan tugasnya ya. Tapi apabila setelah materi ini selesai belum mengirimkan tugas juga, ya mohon maaf nanti untuk nilainya berarti juga gimana ya. Jadi untuk nilai ya kalian harus yang berusaha untuk mendapatkan nilai itu ya. Nah, tentang kemarin arti lambang farmasi. Jadi kalau dilihat dari gambar sebelumnya ya, jadi lambang farmasi itu terdiri atas cawan dan juga ular ya. Nah, seperti ini ya. Jadi lambang farmasi itu terdiri atas cawan, ini cawannya, dan terdiri atas ular. Nah, sebenarnya arti lambang farmasi ini sudah banyak dijelaskan ya di internet juga sudah dijelaskan. Tapi kalau untuk di dunia kefarmasian, lambang farmasi ini kalau ular, ini kita tahu ular ini adalah binatang apa? Binatang berbisa ya, dia menghasilkan bisa. Tapi bisanya itu dapat kita gunakan sebagai obat juga, yaitu sebagai penawar racun ketika digigit ular. Jadi ada anti bisa ular. Nah, tergantung apa? Tergantung takarannya ya. Jadi kalau cawan ini itu diibaratkan sebagai takaran suatu obat. Jadi lambang farmasi ini menggambarkan bahwa obat atau bisa ular ini jadi obat itu dapat menjadi obat atau racun itu tergantung dari takarannya atau dosisnya ya. Jadi ketika kalian nanti bekerja di dunia kefarmasian itu harus berhati-hati sekali ketika menyerahkan obat kepada pasien, karena kalian itu menyerahkan racun sebenarnya apabila dosis atau takarannya itu tidak sesuai. Misalnya obat demam atau obat diabetes misalnya, kalian memberikan obat untuk pasien diabetes, pasien dengan kadar gula yang tinggi. Apabila dosisnya terlalu tinggi, kadar gula pasien itu dapat menjadi sangat rendah. Nah, ketika kadar gula pasien ini sangat rendah, pasien dapat mengalami yang namanya hipoglikemi atau kadar gulanya terlalu rendah. Jadi pasiennya lemes, pingsan, bisa menyebabkan kematian ya. Jadi kita sebagai tenaga farmasi, sebagai asisten tenaga kefarmasian itu harus memperhatikan apa yang kita serahkan ke pasien ya. Jadi kita harus perhatikan juga dosisnya, takarannya agar sesuai. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati, tapi juga tidak menjadikan kalian takut untuk memberikan obat untuk pasien ya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan umum farmakope Indonesia. Jadi seperti yang minggu lalu pertemuan berikutnya sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi kita memiliki buku resmi, salah satunya itu adalah Farmakope Indonesia. Nah, buku Farmakope Indonesia ini mencangkup atau di dalamnya terdapat hal-hal ini. Jadi di farmakope itu ada ketentuan umum. Ketentuan umum itu adalah istilah-istilah atau komponen-komponen yang terdapat pada Farmakope Indonesia ya. Jadi di sana ada judul, kemudian ada status resmi dan pengakuan hukum, kemudian ada monografi dan lampiran, kemudian ada pengujian dan prosedur, ada penyiapan larutan, kemudian ada hasil uji, ada istilah dan definisi, kemudian wadah penyimpanan, kemudian suhu dan kelembaban, kemudian ada penandaan, jumlah zat aktif per satuan dosis, dan waktu kadaluarsa ya. Jadi ini yang tercantum di Farmakope Indonesia.
Ada juga hal-hal yang lainnya tapi sudah termasuk di sini ya. Nah, kita akan bahas hari ini satu-satu. Yang pertama itu adalah judul. Jadi, kalau digunakan istilah Farmakope Indonesia tanpa keterangan lain, selama periode berlakunya Farmakope Indonesia edisi ini yang dimaksud adalah FI 4 dan semua suplemennya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang istilah FI gitu misalnya di buku Farmakope itu, jadi yang dimaksud itu adalah Farmakope 4 ya. Nah, selanjutnya jika disebutkan Farmakope dalam dokumen ini, yang dimaksud adalah Farmakope Indonesia edisi 5. Jadi saya mendapatkan sumber ini adalah di modul ya, di modul dasar-dasar farmasi. Jadi kalau di modul itu menyebutkan tentang FI, berarti itu mengarah ke Farmakope Indonesia edisi ke-5 ya, itu ya. Jadi di ketentuan umum ini kita menjelaskan tentang apa-apa saja sih yang ditulis di Farmakope gitu. Misalnya di Farmakope mencantumkan tulisan FI gitu, artinya apa sih? Nah, disinilah kita bahas. Jadi ketika kalian buka Farmakope, kalian nggak bingung lagi apa sih FI gitu ya. Jadi di sini kita pahami dulu istilah-istilahnya. Setelah itu baru nanti kita akan mulai coba praktikkan atau saya berikan simulasi cara membaca Farmakope Indonesia. Nah, selanjutnya itu untuk judul ya, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi kalau FI itu artinya mengacu ke Farmakope Indonesia edisi 4. Tapi kalau dalam modul ini, modul materi dasar-dasar farmasi ini, kalau FI itu artinya adalah Farmakope Indonesia edisi ke-5. Jadi seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, Farmakope itu edisi yang terakhir adalah Farmakope Indonesia edisi ke-5. Oke, berikutnya ketentuan umum yang berikutnya adalah status resmi dan pengakuan hukum. Nah, jadi teks resmi Farmakope itu terdiri dari monografi, lampiran, dan ketentuan umum ya. Jadi kalau Farmakope itu ada monografi, lampiran, dan ketentuan umum. Jadi monografi resmi ini adalah monografi yang tercantum sebagai monografi pada Farmakope Indonesia. Jadi kalau kita bilang monografi resmi itu adalah monografi yang memang tercantum pada Farmakope Indonesia. Nah, apa sih monografi, Bu? Di belakang saya jelaskan apa itu monografi ya. Jadi yang penting kalian sudah tahu kalau monografi resmi itu adalah monografi yang tercantum pada Farmakope Indonesia. Kemudian kalau bahan resmi, nah bahan resmi ini adalah bahan aktif obat, bahan tambahan farmasi, komponen lain atau komponen sediaan jadi yang judul monografinya tidak mencangkup indikasi sifat-sifat bentuk jadi tersebut. Nah, jadi kalau bahan resmi ini adalah komponen dari sediaan jadi. Maksudnya kalau sediaan jadi itu kan contohnya apa ya? Bedak tabur. Nah, bedak tabur itulah sediaan jadi. Jadi kalau bahan resmi ini hanya bahan-bahannya saja, komponen-komponen pembuat bahan tabur, bedak tabur. Misalnya asam salisilat, talkum, sulfur. Nah, itu termasuk bahan resmi. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke monografi dan lampiran. Nah, tadi saya bilang ya. Jadi kalau monografi itu apa sih, Bu? Monografi itu mencangkup nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan, penyimpanan, dan penandaan. Ya, jadi di Farmakope itu terdapat berbagai macam nama bahan-bahan kimia obat. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, contohnya itu adalah sulfur misalnya, bahan pembuat salep. Nah, sulfur ini nama bahannya apa? Ada sulfur. Kemudian definisinya dijelaskan, sulfur berasal dari apa. Nah, itu dijelaskan ya. Kemudian spesifikasi. Jadi spesifikasi ini meliputi jenis pengujian, prosedur pengijian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan. Jadi spesifikasi ini mencakup kriteria
jenis pengujiannya, gimana sih cara menguji sulfur ini untuk kita tahu bahwa itu benar-benar sulfur gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian bekerja di industri misalnya di pabrik, kalian membuat sediaan salep gitu, tapi kalian menerima sulfurnya palsu ternyata gitu. Jadi di farmakope ini dicantumkan bagaimana cara menguji sediaan itu, bahan itu biar kita tahu oh ini benar sulfur ya. Kemudian di sana juga kalau di monografi itu ada persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan. Bagaimana cara mengemasnya? Bagaimana cara menyimpannya? Oh, sulfur dia sifatnya seperti ini. Jadi harus disimpan di tempat yang misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung. Atau misalnya asam salisilat, dia mudah bereaksi dengan oksigen misalnya, menjadi higroskopis. Dia akan menjadi cair. Jadi kita simpan di wadah yang tertutup kedap misalnya ya. Nah, itu untuk monografi. Kemudian, nah ini dia, komponen-komponen monografi itu meliputi rumus molekul. Jadi, mungkin kalian sudah tahu ya di kimia dulu di pelajaran IPA, mungkin di SMP, rumus molekul. Jadi pencantuman rumus molekul untuk bahan aktif pada suatu monografi itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia. Jadi di sana dicantumkan ya rumus molekulnya seperti apa. Kemudian ada bahan tambahan. Bahan tambahan yang dianggap tidak sesuai digunakan untuk sediaan resmi tidak boleh digunakan jika memiliki jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan efek yang diharapkan. Jadi kalau bahan tambahan itu nggak boleh kita gunakan ya untuk sediaan resmi kalau misalnya dia jumlah yang kecil itu sudah memiliki efek yang diharapkan, itu nggak boleh. Kemudian keberadaannya mengganggu ketersediaan hayati, efek terapi atau keamanan bagi yang disebutkan pada sediaan resmi. Jadi misalnya parasetamol memiliki efek sebagai penurun panas. Nah, bahan tambahan yang digunakan untuk membuat sirup parasetamol misalnya, itu tidak boleh menyebabkan efek parasetamol sebagai penurun panas itu menurun gitu. Misalnya kalian nambahin bahan A gitu untuk sirup parasetamol, ternyata menyebabkan parasetamolnya tidak berefek. Nah, itu nggak boleh bahan tambahan bersifat seperti itu. Kemudian berikutnya mengganggu penetapan kadar dan uji-uji lain yang dimaksudkan untuk penentuan kesesuaian dengan standar farmakope. Jadi di farmakope itu ada standar untuk menguji kadar, menetapkan kadar. Misalnya sirup parasetamol, kita mau hitung berapa kadar parasetamolnya. Nah, bahan tambahan yang terkandung pada sirup itu tidak boleh mengganggu proses penetapan kadar. Jangan sampai nanti yang seharusnya kadar parasetamolnya 125 mg karena ada bahan tambahan lain menyebabkan kadarnya meningkat atau kadarnya menurun. Nah, bahan tambahan tidak boleh bersifat seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk bahan tambahan dan eksipien dalam bahan resmi. Jadi bahan resmi hanya boleh mengandung bahan tambahan yang diperbolehkan seperti tertera pada monografi masing-masing. Jadi kalau bahan resmi ini dia hanya boleh mengandung bahan-bahan yang tertera pada monografinya. Jadi pada seperti tadi di dalam penjelasannya misalnya sulfur apa saja yang boleh terkandung di sana gitu. Hanya boleh mengandung itu. Nah, kemudian berikutnya bahan tambahan dan eksipien dalam bahan resmi. Jadi bahan tambahan eksipien yang sesuai seperti bahan antimikroba, bahan dasar farmasetik, penyalut, perasa, pengawet, penstabil, dan pembawa itu dapat ditambahkan ke dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat, dan penampilan atau untuk memudahkan pembuatan kecuali dinyatakan lain dalam monografi masing-masing ya. Jadi kalau kalian buat sediaan obat itu boleh nambahin pengawet, perasa, kemudian penstabil, kemudian pewarna itu boleh, tapi sesuai dengan persyaratannya pada masing-masing monografi ya. Nah, bahan pewarna ini dapat ditambahkan dalam sediaan resmi
kecuali untuk sediaan parenteral dan sediaan mata. Jadi kalau untuk sediaan parenteral, mungkin tahu sediaan parenteral ya. Jadi sediaan parenteral itu sediaan yang digunakan untuk injeksi, baik itu injeksi atau infus mungkin. Nah, itu sediaan parenteral. Itu nggak boleh mengandung bahan pewarna, ya. Dan kemudian untuk sediaan mata juga tidak boleh mengandung pewarna. Tetes mata, salep mata, itu nggak boleh mengandung pewarna. Oke, tadi bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini pemerian dan kelarutan. Jadi monografi ini dapat mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Jadi informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tapi tidak dimaksudkan sebagai standar uji kemurnian. Ya, jadi monografi ini tidak digunakan sebagai standar untuk uji kemurnian. Nah, berikutnya ini ada istilah-istilah kelarutan. Jadi kalau kalian nanti buka buku farmakope, kalau kalian melihat kelarutan suatu bahan, misalnya kelarutan dari paracetamol atau amoxicillin, sifatnya itu sangat mudah larut dalam air gitu misalnya. Jadi kalau menunjukkan sangat mudah larut dalam air, artinya jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat adalah kurang dari satu bagian. Jadi kalau kita ingin melarutkan satu bagian amoxicillin, berarti kita butuh pelarut kurang dari satu bagian. Kurang mengerti ya? Oke, saya ulang lagi. Misalnya lagi, kalau sifat dari paracetamol itu mudah larut dalam etanol misalnya. Mudah larut ya. Kalau mudah larut, kalau kita ingin melarutkan 1 gram paracetamol, berapa kita perlu etanol? Perlunya adalah, karena di sini dia sifatnya mudah larut, berarti jumlah etanol atau pelarut yang kita butuhkan untuk melarutkan 1 gram bahan itu adalah 1 sampai 10 ml. Itu ya. Nah, kalau dia larut, kita butuhkan 10 sampai 30 bagian pelarut. Kalau agak sukar larut, itu 30 sampai 100 bagian. Kalau sukar larut, itu 100 sampai 1000. Kalau sangat sukar larut, 1000 sampai 10.000. Kemudian kalau praktis tidak larut, itu lebih dari 10.000. Ya, nah ini harus diingat dan dihafalkan. Oke, berikutnya, nah ini untuk identifikasi. Jadi uji di bawah judul identifikasi pada monografi itu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa bahan yang diperiksa itu mempunyai identitas sesuai dengan yang tertera pada etiket. Jadi kalau kalian mencantumkan sifat bahan atau jumlah bahan atau kadar bahan pada etiket atau label ya, itu harus sesuai dengan apa yang terkandung pada bahan tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah penetapan kadar. Jadi penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi itu tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Nah, kalau untuk sediaan setengah jadi ini tidak, penetapan kadar ini tidak untuk sediaan setengah jadi ya. Bukan untuk mengevaluasi sediaan itu sebelum diserahkan, tapi hanya untuk uji resmi kalau ada perdebatan mengenai persyaratan terhadap standar resmi. Oke, berikutnya adalah uji potensi biologi. Nah, untuk produk biologi, unit potensi biologi ini mengacu pada unit internasional. Jadi ada unit internasional ya, kalau singkatannya IU, nah itu artinya internal unit. Itu untuk uji potensi produk biologi. Baik, kita lanjutkan ke senyawa asing dan cemaran. Jadi pengujian terhadap senyawa asing dan cemaran, jadi itu dimaksudkan untuk menguji apakah ada senyawa-senyawa yang tidak diharapkan pada bahan atau sediaan yang kita hasilkan ya. Nah, kemudian untuk cemaran lain itu beberapa kategori bahan aktif yang tidak perlu memenuhi uji cemaran itu adalah produk fermentasi, kemudian radiofarmaka, produk biologi,
produk turunan bioteknologi, peptida, produk herbal, bahan mentah, ini semua tidak memerlukan uji untuk cemaran lain ya. Kemudian ini ada uji kinerja. Jadi kalau uji kinerja ini jika uji keseragaman kandungan ini dilakukan menggunakan metode analisa yang sama dengan penetapan kadar dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyimpanan contoh atau sampel ya. Kemudian rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan itu dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan. Nah, ada baku pembanding ya. Ini adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan dan penggunaannya sebagai pembanding dalam penetapan kadar berdasarkan Farmakope Indonesia. Oke, ini kita lanjutkan lagi ke pengujian dan prosedur. Jadi dalam melakukan pengujian keamanan cara berlaboratorium baik itu harus dipatuhi termasuk langkah-langkah pencegahan, perlengkapan, perlindungan, dan konsistensi tahapan pengujian bahan kimia serta prosedur yang digunakan ya. Jadi ini kalau kita mau melakukan uji ini di sana ada prosedur-prosedurnya. Jadi harus memenuhi prosedur yang ada di Farmakope Indonesia ya. Nah, ini untuk penyiapan larutan. Jadi ada ketika kalian menyiapkan sebuah larutan nanti akan ada istilah-istilah seperti penyaringan, larutan, tangas uap, tangas air. Apa sih itu? Kalau penyaringan, jika dalam prosedur dikatakan saring, maka cairan itu disaring menggunakan kertas saring namanya, sehingga diperoleh filtrat yang jernih. Nah, kalau larutan, kecuali dinyatakan lain, semua larutan itu dibuat dengan air sebagai pelarut. Nah, kalau tangas uap itu menggunakan alat yang namanya tangas uap, yaitu tangas dengan uap panas yang mengalir. Jadi seperti kita bikin ngetim coklat itu, nah itu sistemnya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ada uap yang mengalir. Kemudian ada tangas air. Tangas air ini adalah tangas air yang mendidih kuat secara stabil. Nah, ini istilah dan definisi. Jadi ada beberapa singkatan-singkatan ya dalam Farmakope seperti kalau BPFI ini baku pembanding Farmakope Indonesia, kemudian LK itu larutan kalorimetri, LP itu larutan reaksi, LV itu larutan volumemetrik, P ini pereaksi. Ya, kira-kira bisa dipahami ya sampai situ. Nah, untuk sisanya wadah penyimpanan, suhu kelembaban, penandaan, jumlah sel aktif persatuan dosis, waktu kadaluarsa. Mungkin saya tidak jelaskan secara detail ya. Jadi kalau wadah penyimpanan nanti saya akan berikan tugas untuk kalian hari ini ya untuk dipelajari saja, tidak untuk dikumpulkan. Silakan nanti dicari ya. Wadah, jenis-jenis wadah dan penyimpanan suatu bahan. Silakan kalian cari-cari di internet. Kira-kira wadah itu ada berapa macam sih? Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Kemudian suhu, yang mana namanya suhu dingin, yang mana namanya suhu panas, berapa temperaturnya. Silakan kalian buat nanti di buku latihan, tidak untuk dikumpul, tapi untuk kalian pelajari di rumah. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan ya tentang belum ulangan. Untuk pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang cara membaca buku Farmakope ya. Jadi mungkin kalau yang punya kakak kelas yang punya buku Farmakope mungkin bisa dipinjam untuk kalian pelajari. Nanti sambil pertemuan berikutnya saya jelaskan cara membaca Farmakopenya ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin agak slow respon saya jawabnya karena saya akan ada pertemuan sedikit ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak bisa memahami, bisa mengerti. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, jaga kesehatan. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat siang. Silakan dicari dulu untuk wadah penyimpanannya dan suhu dan kelembaban. Terima kasih. Selamat siang.